Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini matematika kelas 5 yang akan kita pelajari adalah tentang akar pangkat 3. Namun sebelum kita ke akar pangkat 3, kita kembali lagi ke pangkat 3 yang kemarin. Kalian perhatikan di sini sudah saya buatkan tabel. Di sini ada pangkat 3-nya ini, kemudian huruf awal. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana apa maksudnya dari huruf awal ini. Baik, sekarang kalian perhatikan. Sebelumnya kita beri dulu tanda di bawah angka yang paling belakang seperti ini. 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9. Nah, kenapa kita memberi tanda pada angka yang belakang? Karena ini nanti untuk memudahkan kita dalam menghafal. Maksudnya seperti apa? Jadi kita tidak perlu menghafalkan semuanya. Baik, perhatikan 0, 0, 1, 1, 2, 8, 3, 7, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 3, 8, 2, 9, 9. Mungkin sekelas ini tampak seperti biasa saja, namun di sini ada keistimewaan tersendiri. Kalian perhatikan, selain angka 2, 3, 7, dan 8, angka belakangnya yang paling belakang itu menunjukkan angka yang sama. Maksudnya bagaimana? Seperti ini. 0, 0, 1, 1, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 9, 9. Untuk 2, 3, 7, 8 itu beda tapi hanya dibolak-balik. Ya, maksudnya seperti apa? 2, 8, 8, 2, 3, 7, 7, 3. Nah, di sini ke perbedaannya. Untuk yang lainnya semuanya sama. Nah, sekarang maksudnya apa dengan huruf awal? Huruf awal ini kalian lihat di bilangan pangkat 3, 0, 0 sama-sama huruf N. 0 sebelah kiri, ini yang sebelah kanan. Paham ya? Kemudian ada 1 pangkat 3 dan 1. 1, 1 sama-sama huruf awalnya adalah S. 2, 8 D, D. 3, 7 T, T. 4, 4 huruf awalnya EE. 5, 5 huruf awalnya L. Ya, ini maksudnya huruf L, huruf kecil ya. 6, 6 E. 7, 3 sama-sama T. 7, 3, 8, 2 sama-sama D. 9, 9 sama-sama S. Nah, di sini letak keistimewaannya. Kenapa saya anggap istimewa? Karena huruf awalnya semua sama untuk angka yang belakang. Baik, jadi itu kita anggap teman ya. 0 temannya 0, 1, 1, 2, 8, 3, 7, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 3, 8, 2, 9, 9. Baik. Sekarang untuk penggunaannya kita perhatikan di sini. Untuk akar pangkat 3. Akar pangkat 3 itu simbolnya seperti ini. Ya, jadi cara menggambarnya kita buat garis ke bawah agak miring dan ke atas ke samping seperti ini. Oke, langsung saja kita masuk ke materi untuk akar pangkat 3. Tapi sebelumnya perlu kalian perhatikan bahwa di buku itu kebanyakan ada yang menggunakan faktor prima atau menggunakan pohon faktor. Bisa kalian lihat di buku kalian masing-masing. Ya, namun kita tidak menggunakan cara itu karena kita menggunakan cara yang lebih mudah dan praktis, lebih cepat. Maksudnya seperti apa? Jadi kita membutuhkan efisiensi waktu agar tidak boros waktu, jadi tidak terlalu lama dalam menyelesaikan soal. Baik, perhatikan. Untuk akar pangkat 3 itu sangat mudah. Maksudnya karena akar pangkat 3 adalah kebalikan dari pangkat 3 seperti ini. Akar pangkat 3 dari 8. Nah, kalau di sini 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti kalau akar pangkat 3 dari 8 itu ya kebalikannya. Berarti jawabannya adalah 2. Mudah ya.
Kemudian ada lagi pertanyaan akar pangkat 3 dari 27. Kita lihat saja di tabel. Akar pangkat 3 dari 27 berapa? 3. Seperti itu. Nah, kita buat lagi contoh. Akar pangkat 3 dari 729. Perhatikan, akar pangkat 3 dari 729 itu berapa? Ya 9. Gitu ya. Cukup mudah. Baik, sekarang perhatikan. Itu kalau angkanya di bawah 1000. 729 kan masih di bawah 1000 ya. Jadi kalau sekarang nilainya atau angkanya itu di atas 1000 bagaimana? Caranya cukup mudah. Jadi kita tidak perlu menggunakan pound faktor. Karena apa? Penggunaan pound faktor untuk angka yang ribuan itu agak lama. Baik, saya jelaskan sekalian untuk pound faktor. Akar pangkat 3 dari 8. Dah. 8 kita buat pound faktor. 8 itu dibagi 2, 4 dibagi 2, 2. Mungkin kalian kelas 4 atau kelas 5 sudah kelas 4 kalian sudah mendapatkan tentang FEBKPK yang menggunakan pound faktor ya. Nah, ini seperti ini. Di sini 2-nya ada 3, berarti jawabannya adalah 2 pangkat akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3. Ini kita coret, jawabannya adalah 2. Mungkin itu kalau angka di bawah 1000 masih mudah. Bagaimana kalau di atas 1000? Kita buat saja contoh. Akar pangkat 3 dari 1728. Nah, kita buat pound faktornya dibagi 2, hasilnya itu 17 dibagi 2, 8, nyimpan 1, 12 bagi 2, 6, 8 bagi 2, 4. Ini masih banyak lagi, dan seterusnya. Mungkin akan menghabiskan banyak waktu, maka dari itu tidak saya jelaskan lebih panjang lagi. Sekarang langsung saja ke soal yang seperti ini. Akar pangkat 3 dari 1728 di atas 1000. Bagaimana caranya? Yang kita butuhkan cukup 2 angka, yaitu depan dan belakang. Depannya yang mana? Kita hitung dulu 3 angka dari belakang. Karena apa? Karena ini pangkat 3. Jadi kita hitung 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Kemudian kita beri tanda jeda. Baik. 1 temannya berapa? Temannya adalah 1. Berarti jawabannya adalah 1. Jadi akar pangkat 3 dari 1 itu adalah 1 gitu ya. Kemudian ini yang depan, maksudnya depan itu yang di depannya tanda jeda. Kemudian yang kita lihat lagi adalah angka yang paling belakang, yaitu 8. 8 akar pangkat 3 dari 8 itu berapa? 2. Berarti jawabannya adalah 12. Selesai. Apalagi kalau kita bisa menghafalkan semua. Tanpa menghitung pun kita bisa mendapatkan jawabannya. Itu baru satu contoh ya. Kemudian kita buat contoh yang lain lagi agar kalian lebih memahami. Misalnya di sini kita buat soal akar pangkat 3 dari 2744. Sama seperti tadi, kita hitung 3 angka dari belakang, 1, 2, 3, kita beri jeda. 2 di sini, akar pangkat 3 dari 2. Tidak ada ya, bukan yang ini. Kalau ini harus 512, tapi yang ini hanya 2. Nah, perbedaannya di sini. Akar pangkat 3 dari 2, kalian lihat di sini yang mendekati angka 2 itu berapa? Yang sebelah kanan ya. Yang mendekati angka 2 itu adalah 1. Kok tidak 8? Karena 8 itu nanti kelebihan. Jadi yang kita buat adalah yang 1. Jadi 1 itu akar pangkat 3 dari 1 itu 1. Jadi kita tulis 1. Kemudian kita lihat angka yang paling belakang. Angka yang paling belakang 4. Kita lihat di sini yang paling belakang 4. Oh, di sini 4. 4 temannya 4, berarti jawabannya 14. Selesai. Ya. Baik. Itu untuk soal yang seperti itu. Kita buat satu contoh lagi agar kalian lebih memahami. Misalkan kita buat akar pangkat 3
dari 103.823. Kalian nggak usah takut. Wah, angkanya besar sekali. Tidak perlu takut ya. Karena ini termasuk mudah dan kita tidak perlu menghitung lama-lama. Sama, kita hitung 3 angka dari belakang. 1, 2, 3, kita balik garis. Nah, di sini angka yang paling depan itu adalah 103, bukan satunya. Jelas? Ya, jadi di depannya tanda jeda. Berarti semuanya, tidak hanya yang paling depan, tapi semuanya 103. Di sini kita lihat yang mendekati 103 itu berapa? Nah, di sini ada 64, ada 125. Yang mendekati 103 itu adalah 64, bukan 125. Kalau 125 berarti kelebihan. Baik. 103 itu di sini kita ambilnya di sini. Berarti di sini kita tulis 4. Kemudian angka yang paling belakang tetap 3. Nah, kita lihat di sini 3. 3 itu temannya 7. Oh, berarti jawabannya adalah 47. Seperti itu. Mudah bukan? Jadi kita tidak perlu takut untuk akar pangkat 3 karena memang sangat mudah tanpa menggunakan pohon faktor. Baik. Contoh lagi terakhir. Akar pangkat 3 dari 729.000. Apakah sulit? Tidak, ini mudah. Sama, kita hitung 3 angka dari belakang. 1, 2, 3, kita beri tanda jeda. Angka yang depan adalah 729, angka yang belakang adalah 0. Kita tinggal lihat saja di sini, di bilangan pangkat 3. 729 di sini. Oh, ada yang pas 729, yaitu 9. Kita tulis 9. 0 tadi kan sama-sama N ya. 0 berarti jawabannya 0. Selesai. Baik, sekian dulu untuk akar pangkat 3. Akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Semoga segera membaik dan kita bisa langsung tatap muka di masa pandemi ini. Mohon kalian menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, jangan lupa membantu orang tua, patuh pada perintah orang tua, dan yang paling penting jangan tinggalkan sholat dan terus mengaji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.